Perkenalkan, nama saya Magdalena Simorangkir, NPM 210/2003. Di video yang saya buat ini, saya akan menjelaskan tentang tugas linguistik umum, yaitu sintaksis. Dan dosen pengampu saya Pak Junifer Siregar, SPD, MPD. Pengertian sintaksis. Sintaksis adalah studi dan aturan dari hubungan kata satu sama lainnya sebagai penyatuan gagasan dan bagian dari struktur kalimat. Studi dan ilmu bangun kalimat. Secara etimologi, sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti dengan dan tetein yang berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Definisi sintaksis adalah studi penghimpunan dan tautan balik antara kata-kata, frase, dan klase dalam kalimat. Struktur sintaksis. Struktur sintaksis terdiri dari susunan subjek atau S, predikat atau P, objek atau O, dan keterangan. Menurut Verhaas 1978, fungsi sintaksis itu yang terdiri dari unsur-unsur S, P, O, dan K itu merupakan kotak-kotak kosong atau tempat-tempat kosong yang tidak mempunyai arti apa-apa karena kekosongannya. Tempat kosong itu akan diisi oleh sesuatu yang berupa kategori dan memiliki peranan tertentu. Kata sebagai satuan sintaksis. Dalam kata morfologi, kata merupakan satuan terbesar atau kalimat terkecilnya adalah morfem. Tetapi dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen membentuk satuan sintaksis, yaitu dalam hubungannya dengan unsur-unsur pembentuk sintaksis yang terdiri dari lebih besar, yaitu frasa, klase, dan kalimat. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis sebagai penanda kategori dan sintaksis dan sebagai perangkai dalam penyatuan satuan dan bagian dari sintaksis. Frasa. Frasa lazim diidentifikasi sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat non-predikat, dan lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Frasa memiliki jenis-jenis frasa, yaitu 1. Frasa asesontik, 2. Frasa apositif, 3. Perluasan frasa. Klausa. Klausa adalah sebuah konstruksi yang di dalamnya terdapat beberapa kata yang mengandung unsur predikat. Menurut Keras 1984, klausa berpotensi menjadi kalimat. Menurut Manaf 2009, menjelaskan bahwa yang membedakan klausa dan kalimat adalah intonasi di akhir satuan bahasa ini. Kalimat di akhir dengan intonasi final, sedangkan klausa tidak diakhiri informasi final. Intonasi final itu dapat berupa intonasi berita, tanya, perintah, dan kagum. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang merupakan kesatuan pikiran. Menurut Wirjono 146, dalam bahasa lisan diawali dengan kesenyapan dan diakhirinya dengan kesenyapan. Dalam bahasa tulis diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik dan tanda tanya atau tanda seru. Sekurang-kurangnya terdiri dari atas subjek. Jenis kalimat yaitu 1. Kalimat inti dan kalimat non-inti, 2. Kalimat tunggal dan kalimat menjemput, 3. Kalimat mayor dan kalimat minor, 4. Kalimat verbal dan kalimat non-verbal, 5. Kalimat bebas dan kalimat terikat. Sampai di sini penjelasan saya tentang sintaksis. Bila ada yang kurang dan kata-katanya dan belum tepat dan sempurna, saya minta maaf dan dengan video yang saya buat ini bisa memberi sedikit bantuan kalian. Terima kasih.